burung hitam ini biasanya khusus untuk Jogja bagian selatan ini jadi idola burung ya, Mataraman ya, hitam idolanya. Ciri-cirinya sama dengan tadi ya, kepalanya yang bagus, cuculnya pendek, matanya merah, kelopak matanya hitam, lalu di atas cucuk bungurnya juga hitam. Bedanya hanya kalau burung hitam, kalau bahasa Jawanya cemeng, itu bulu sayapnya melengkungnya harus ke dalam, melengkungnya ke dalam gini ya. Kalau kita kelar, kita jereng begini lalu masuk begini. Kalau putih kan keluar gini, kalau hitam gini. Jadi sewiwi atau sayap putih itu kalau bisa ya keluar begini, kalau merah, kalau hitam harus masuk begini. Bulunya pun sama dengan tadi, batang bulunya kecil, sayapnya setiap bulu itu lebar-lebar sehingga nanti kalau dipakai untuk terbang tentunya si burung itu rasanya ringan. Ekornya pun yang bagus seperti yang lain ya, 12. Kalau dapat itu bulunya pendek dan lebar-lebar. Bulu itu ada yang ya namanya bahasa Jawanya keras atau keberisik ya. Ada yang namanya nglulup. Nglulup itu yang sebelah atas pucuk bulu ini itu kelinting-kelinting itu, agak terlipat-lipat itu namanya nglulup. Seperti itu rahasianya kalau musim kurang bagus dia lemah terbangnya karena bulunya tidak keras. Kalau yang bulunya keras tadi, keberisik bahasa Jawanya, itu kalau terbang dia merasakan ringan karena bulunya kuat dan keras. Sekarang masalah kaki, seperti sebagian sudah saya katakan, kaki itu yang bagus tidak usah terlalu besar dan bentuknya bagus. Ya. Untuk burung hitam, ya, kukunya ya hitam, nanti burung lain pun yang bagus hitam. Ya. Ada keistimewaan mengenai kaki, ya. Sebab memang semua itu sudah ada ketentuannya atau ada yang berbeda. Ada yang kaki itu ada yang digel, digel itu letak di belakang kaki, ya, kaki sebagian belakang itu ada benjolan. Kaki belakang itu ada benjolan ini, contohnya ini bisa besar, bisa kecil. Ya. Pengaruhnya pada burung yang digel ini, biasanya kalau burung digel itu tabah. Tabah itu artinya kalau terbang ya bagus dan dia bertahan. Ada juga yang terbang itu cuman terbang lalu bagus, memperlihatkan bagusnya, lalu dia terus menggo atau mubeng. Itu biasanya kalau burung yang digel itu biasanya tidak berwatak seperti itu. Namanya saya kasih nama burungnya itu wataknya kesatria. Ya. Berikutnya masalah cucuk dan di atas cucuk ya. Cucuk itu biasanya atau yang bagus itu pendek ya. Pendek sehingga kelihatannya si burung itu lebih serem ya. Bentuk di atas cucuk itu yang bagus ya hitam. Namanya bungur seperti tadi, bungur ya. Lalu yang bagus itu di atas cucuk itu juga nonong ya. Yang nonong ada, tapi juga ada yang nyungkut. Nyungkut itu ya cucuk dan di atasnya itu tidak ada nonongnya lah, begitu saja. Tapi juga bagus seperti itu ya. Jadi dainya kalau kita kasih nama dainya itu nonong ya. Matanya itu kelopak matanya hitam, tidak merah, ada yang merah juga itu sebabnya. Ada yang merah juga seperti tadi, kucirnya juga simetri kanan dan kiri. Ada juga yang burung itu sekitar kucir gitu, ada yang namanya legok-legok atau bergaris.
itu juga nambah atau menambah cantiknya burung, tetapi yang bagus juga harus kanan kiri sama atau simetri. Karena bentuk tadi ada yang panjang yang pendek, dan pegangan pun juga menentukan kita mau memilih mana yang kita sukai ya. Sebaiknya pegangan itu burung itu dipegang enak, tidak begitu keras atau ya khayal ya, atau tidak malah tidak lemas ya. Jadi burung itu dipegang itu enak rasanya pada tangan. Berikutnya masalah ekor. Ekor itu kita harapkan kalau terbang bentuknya lebar sehingga burung itu kelihatan bagus, imbang antara antara sayap dan ekor. Jadi karena ekornya lebar sehingga bentuknya menjadi besar. Yang perlu kita sampaikan masalah ekor, ekornya itu harus besar yang pantatnya. Ya. Itu kita bisa cari atau kita bisa raba dengan kita memegang. Kita pegang saja sudah terasa burung itu ekornya besar atau kecil. Kalau kecil itu biasanya seperti ayam juga, itu bisa noleh-noleh, itu bisa goyang-goyang, tapi kalau besar tidak. Mesti dia cuma kalau dipakai terbang cuma besar dan terus diam saja. Lalu ada juga yang tambahan, tapi biasanya itu juga menentukan. Burung itu kan punya namanya apa ya ini? Yang bisa dipakai untuk melumasi si bulu. Pada ekor itu sebelah atas ada namanya bahasa Jawanya wadah minyak, wadah lengo. Ya. Gunanya si burung itu nanti kalau dipakai untuk melumasi bulu-bulu yang ya dianggap si burung itu kurang menyenangkan atau mungkin kurang enak, sehingga si wadah minyak tadi bisa dipakai untuk melumasi si bulu-bulu baik ekor maupun yang lain. Yang bagus wadah minyak itu harus ada, harus ada. Kalau tidak ada wadah minyaknya, biasanya burung itu mesti buntutnya terbelah dua, artinya sebelah tengah itu lowong, artinya tidak menjadi satu buntutnya itu kalau terbang, kalau tidak ada wadah minyaknya. Sekarang masalah kucir, nanti mari kita lihat bersama ini. Burung ini bagus sekali kucirnya, bagus, dia besar atau tidak terlalu besar, kanan dan kiri simetri, ya. Nah, kalau bahasa Jawanya tidak melotrok. Melotrok itu artinya kucir itu sampai bawah. Melotrok itu ada dua. Melotrok itu bulunya banyak sampai bawah. Nah, sampai bawah itu ada yang bentuk kucir ke atas. Itu kalau terlalu banyak juga namanya melotrok. Tapi ada juga yang kucir biasa, tapi letaknya agak ke bawah, ya, agak ke bawah, sehingga burung itu tidak kelihatan bagus. Namanya juga melotrok. Yang bagus kucir itu di atas, ya, di atas. Seperti ini kan di atas, kanan kirinya seimbang, simetri. Ada juga yang kucir itu malah sampai di bawah paruh. Ada yang sampai di bawah paruh. Tapi kalau kanan kirinya sama sampai di bawah paruh juga, itu juga bagus seperti itu. Berikutnya kita tambahkan masalah sayap. Karena burung itu yang dipakai terbang itu sayap, maka sayapnya pun harus kita perhatikan cara kita memilih. Seperti tadi saya katakan, kalau putih itu melengkungnya ke luar, pucuk bulu itu, kalau hitam melengkung ke dalam. Lalu mengenai tadi ada burung itu yang bulunya kemerisik atau kering atau ya apa ya, pokoknya kemerisik bahasa Jawanya, itu namanya ya kemerisik itu saja. Nanti kita
buat nama yang lain kalau dapat. Bedanya dengan yang bulunya lemah atau lembab ya, itu pada terbangnya. Kalau bulunya itu keberisi juga dia terbang enak, tidak mudah lelah karena bulunya kuat. Didukung dengan batang bulu yang kecil, keras ya. Kecil, keras, bulunya lebar. Kalau bulunya itu saya katakan tadi lulup atau lemah, itu biasanya terbangnya ya agak wegah-wegahan. Dia tidak mau kalau cuaca tidak bagus atau tidak panas. Kalau cuaca lembab, burung yang lulup tadi tidak mau terbang. Walaupun ya, dia dikejar-kejar, bagaimanapun tetap ya kurang bagus kalau warnanya, kalau bulunya lulup tadi. Demikian saudara-saudara penjelasan saya, tentunya ada kurangnya, nanti bisa kita tambah setelah ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.